Ya, halo dan selamat datang ke Aftersound Review, kembali ke acara Exclusive Question and Answer. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti di video ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di episode selanjutnya. Pertanyaan pertama dari username Muni, minta saran upgrade Path Tajim Oxy kayak yang gue suka dari Oxy karena suaranya vokalnya clear. Oke, ini udah beberapa kali gue jawab di dulu banget bahwa upgrade dari Tajam Oksigen itu nggak ada. Atau gue nggak tahu karena gue udah coba yang mau belasan juta, puluhan juta sampai berapapun itu. Gini loh, salah satu yang bikin Tajam Oksigen spesial selain tuning dan Al-Harman-nya adalah betapa dia punya sifat dynamic driver yang suaranya bersih banget. Nah, sensasi dynamic driver ini yang bersih ini gue nggak tahu di atasnya tuh apa. Ada yang lain yang lebih clear banyak, yang lebih detail banyak, tapi vokalnya kayak Tajam Oksigen gak pernah ketemu lagi. Di atasnya ini udah pakai rata-rata pakai BA atau segala macam drivernya bukan dynamic driver lagi. Jadi sifat drivernya, timbre-nya bakal berbeda. Ada beberapa yang gue bisa sarankan untuk dicoba. Contohnya Saphir's Twilight. Itu beberapa kali kalau orang yang suka vokal, pingin yang lebih soft lagi, lebih smooth lagi dari Tajim Oksigen, dan dapetin sensasi soundstage lebih luas, ditambah detail lebih baik, ya bisa ke Saphir's Twilight. Tapi jujur aja secara tonal ini agak berbeda karena dia bukan Harman lagi. Atau misalnya Sennheiser i600 ini lebih clear iya, lebih fun iya, bassnya lebih dalam iya, detail resolusi jelas lebih baik iya, tapi apakah vokal lebih enak itu debatable dan buat gue tidak juga. Jadi itu Sennheiser i600 dan Saphir's Twilight biasanya adalah yang diambil orang-orang yang mau upgrade dari Tajam Oksigen, tapi sebenarnya gak bener-bener upgrade juga karena tonalnya bakal berbeda. Paling itu yang gue bisa kasih tahu. Dan dari Aksa, rekomendasi ayam yang warm, asik, pendamping Sonos budget 500k sampai 1000k. Oke, kalau misalnya Sonos itu kan punya suara yang lumayan analytical di beberapa bagian. Dia vokalnya nggak terlalu asik, nggak terlalu fun, tapi detailnya dapet. Balance-nya sebenarnya oke, cuman somehow it's not really on the musical side. Mungkin untuk beberapa lagu it's a bit analytical gitu ya sifatnya. Jadi gue mau kasih sesuatu yang berbeda sekalian. It's more full-bodied suaranya, lebih fun, lebih asik, lebih tebal. Tapi tetap lu bisa ganti sedikit, bisa tweak sedikit untuk sensasi yang lebih clear. Go with kayak fine clean sekalian. Bassnya asik, vokalnya asik, warm, full-bodied. Mau sedikit lebih tipis suaranya tinggal ganti nozzle-nya lebih clear lagi, tapi sedikit lebih tipis ya intinya kayak fine clean bakal jadi gue rekomendasiin utama untuk ini. Lalu kemudian dari Gas, SM4 kok kalau musik rame atau banyak instrumen jadi kacau suaranya. Udah pakai Spinfit W1 plus Vio JA11 apa perlu amp lebih kuat? Vio KA11 cukup nggak? Kalau misal dibilang kuat apa nggak, sebenarnya kalau buat SIM God SM4 itu nggak terlalu berat di drive. Vio K11 jelas kuat. Cuman mungkin yang gue saranin mungkin lebih ke DAC yang a bit more full bodied, lebih natural, dicocokkan sama SM4 karena dia Harman yang lumayan agak tipis di sekitar upper mid range-nya. Gue pribadi lebih prefer menyarankan nabung lagi dikit ke Q-Ears Allegro, bukan yang mini, yang biasa aja, Q-Ears yang biasa. Tapi anyway, Q-Ears Allegro Mini juga buat gue lebih cocok suara dibandingkan Vio K11 untuk si SIM-God SM4. Dan satu lagi, buat gue SIM-God SM4 nggak cocok pakai W1. Karena suaranya makin nyerang lagi di sekitar upper mid range, bikin lebih sakit aja dengarnya. Nah, gue nggak tahu nih, istilah lu kan di sini makin jadi kacau. Suara kacau tuh apakah jadi nyampur, apakah terlalu sakit di upper mid range-nya? Gue nggak terlalu tahu, tapi kalau buat gue, SIM-God SM4 pakai Spinfit W1 itu malah terlalu nyerang di kuping gue nggak suka, gue malah prefer bawaan. Atau misalnya bisa pakai semacam Akustune AET08 untuk bikin suara lebih full bodied, lebih tebal sedikit, jadi nggak sesakit atau nggak semaju pakai Spinfit W1. Sebenarnya ya tips bawaannya udah oke sih. Cuman itu dua yang gue bisa sarankan sebagai alternate dibandingkan Spinfit W1. Kemudian dari Olive, halo kok ada rekomendasi untuk side grade dari Dunu Titan S2? Lagi sering denger J-pop dan kadang dipakai buat main game. Sebenarnya kalau misalnya Titan S2 kan a bit more V, gue bakal saranin yang juga mild V tapi more full bodied. Itu beres, gue nggak main game, jadi sorry gue nggak tahu ini apakah ini oke untuk game. Buat gue yang oke untuk game yang gue pernah coba ya yang tipis suaranya seperti Seven Heart Sonus. Jadi cuman gue nggak bakal nyaranin itu karena lu udah punya Titan S2 yang lebih cuma main nyerang juga di sekitar lower treble areanya. Gue mau saranin coba yang lain karena kan side grade full bodied sound, bisa pilih dua nozzle,
Kevin Clean lagi. Beberapa kali gue udah sarankan Kevin Clean untuk pendamping lu yang udah punya suara yang agak tipis di sekitar 1 jutaan, mau yang rada full bodied tapi tetap bisa pilih arah suara sedikit, go with Kevin Clean. Lalu dari Hype 2 kamu, yo kok Mike, selama beberapa bulan ini puas banget pakai Hype 2. Kalau mau upgrade kecil-kecilan kemana ya? Tertarik banget sama Pilgrim EM10 T Pro DK3001 Braindance. Kalau gue bilang dari Hype 2 sebenarnya paling cocok ke Hype 4. Karena yang lain di sini bakal berbeda. Kayak contohnya ke Elysian Pilgrim tuh bikin soundstage-nya lebih luas, cuman sensasi vokalnya beda. Tuh biasanya gue malah lebih suka sedikit arah vokal ala tonalnya si Hype 2 ya. Pilgrim tuh a bit too soft for me. Lalu kalau EM10 itu lebih harmon, bakal lebih nyerang lagi. T Pro itu lebih warm lagi, lebih full bodied lagi. Dan DK3001 Braindance jelas lebih tipis dan ya lebih U-shape. Jadi ya to be honest, paling cocok sebenarnya ya Hype 4. Kalau yang lainnya tuh akan memberikan sensasi tonal yang arahnya beda, masalah bukan upgrade. Kemudian dari Echo. Halo kok, ada saran ayam 5-10 juta buat upgrade dari Moondrop Blessing 3. Jawabannya gini, pendapat gue buat Moondrop Blessing 3. Moondrop Blessing 3 tuh ayam yang fokus di sub bass, mid bassnya kurang, jadi vokal bassnya nggak terlalu tebal tapi sub bassnya dalam ada. Lalu vokalnya agak tipis dan treble juga agak tipis tapi clear. Jelas ya rasanya dari arah suara begini, walaupun frekuensi responsnya sedikit berbeda, tapi buat gue ini versi yang lebih rapih dari Blessing 3 dan lebih punya extended treble, ya mungkin sedikit lebih agresif di area treble. Tapi selain itu, buat gue secara arah lumayan mirip Duno DK3001 Braindance. More sub-bass focused, vokalnya justru sedikit lebih rapih dan tidak semaju Blessing 3. Tapi treble-nya jelas lebih open, lebih lepas, lebih extended dibanding Blessing 3. Dan ya ini sedikit subjektif, tapi buat gue fittingnya jelas lebih enak Braindance sih. Blessing 3 gue di kuping agak capek. Kemudian dari Original, saran IEM dana 15 jutaan. Mending Origin atau Sony IR Z1R, DAC-nya DC Elite. Kalau misalnya lu dari dua pilihan ini, gua rasa jelas ya, lu adalah orang yang suka bass, ya kan? Origin dan Z1R itu terkenal secara bassnya. Sebenarnya kalau mau the best bass in IEM yang buat gua paling megah, paling wah gitu, tetap IR Z1R. Tapi cek review gue untuk IR Z1R karena dia punya beberapa kelemahan yang bikin dia nggak terlalu all-rounder. Satu, build dan fitnya yang besar dan cukup capek gue pakai di telinga lama-lama. Dan fittingnya harus dalam. Kalau nggak area lower treble-nya itu cukup nyerang. Dan lower treble itu untuk beberapa lagu ngeganggu loh. Itu psnya itu rada ngeganggu. It's a bit aggressive 5-6 kHz-nya itu. Nah, si Tanchi lagi. Si Thea Audio Origin ini bassnya tidak semegah IR Z1R. Resolusinya juga buat gue tidak setajam, tidak sejelas IR Z1R. Tapi tuningnya jelas lebih all-rounder. Vokalnya lebih smooth, lalu treble-nya, extension-nya sebenarnya lebih rata dan lebih nyampe ujung, cuman tidak se-energik Z1R. Jadi kalau buat gue, lu mau cari sesuatu yang more all-rounder, ya go with Origin. Tapi kalau lu mau cari sesuatu yang wah, yang berbeda, tapi bisa punya beberapa kelemahan sana-sini yang bikin dia tidak terlalu all-rounder, IR Z1R. Kemudian dari Hudan, aduh, kok KKZ XBB kan saya rusak, dah discontinued, dah cocok dan gak bisa move on sama tandingannya. Saran kok, IEM serupa atau lebih bagus maksimum budget 1,5 juta. Nah, gue rasa sebenarnya upgrade yang benar dari KKZ HBB Can itu adanya di Fat Freak X HBB Deuce yang harganya 3 jutaan ya, kalau nggak salah 3 apa 5 jutaan. Gue agak lupa soal itu. Karena ya arahnya memang ke sana. Cuman berhubung lu dananya nggak nyampe segitu, gue rasa 1,5 juta itu cuman kepikir satu, yaitu 7Hz Legato. Gue bakal lakuin arahnya nggak bener-bener sama karena Legato punya sub bass yang lebih dalam, punya. Jadi kalau si KKZ HBB kan itu kan mid bassnya begini tapi sub bassnya begini. Nah kalau Legato begini nih bentuk mid bass to sub bass, jadi bakal sensasinya beda. Ditambah dengan fokusnya malah di sekitar lower treble, mid treble area kalau nggak salah di Legato itu yang bikin ada balancingnya, sedangkan di KKZ HBB kan di upper midnya, jadi sensasi agak beda. Cuman itu satu-satunya yang gue kepikir untuk menggantikan HBB Can. Kalau selain itu gue nggak tahu apaan soalnya. Lalu dari Tama, coba bang dengerin Evanescence high low bassnya emang nggak kerasa.
Tapi vokalnya Mbak Amy dan violin di menit 3:25 enak banget. Tadi gue udah coba di bagian situ, memang vokalnya somehow kayak apa ya, emang vokalnya Vanessa tuh kayak berasa lirih, dramatis, tambah somehow violinnya tuh energik dan asik memang di bagian situ. Cuman gue pribadi masih kurang suka di bagian rekamannya Evanescence, somehow nggak terlalu bagus. At least di lagu yang itu, dan juga di kerasa di awal memang rekaman center imaging penyanyinya itu agak cenderung ke kiri. Jadi ya, to be honest, gue ada bagian sukanya di situ, tapi ya not my type juga sih lagunya. Kemudian dari Tama single Didi Lovers, nanya dikit, udah nyaman di device switch dan Tanjung Origin. Tapi butuh bass lagi kayak EDC Pro. Ada yang serupa di harga under 5 juta selain Oxy. Jadi lu pengen somehow suka, lu orang yang suka single dynamic driver, lu suka Tanjung Origin, lu suka KZ-Defy, tapi pengen lebih banyak bass gitu. EDC Pro kan bassnya ada boosted di bagian mid bass to sub bass yang lumayan bagus memang secara frequency response-nya. Kalau gue pribadi sih gue nggak nemu ya di harga segini. Kalau nggak, gue mungkin udah beli sendiri juga anyway kalau misalnya ketemu barang yang begitu. Gue cuman kepikiran yang mungkin agak mendekati walaupun nggak persis ya. Timsok TS316. Bisa dicoba dulu, lihat. By frequency response juga sedikit berbeda. Kelihatan di approach di upper mid to lower treble-nya. Not that neutral kayak Origin ataupun Defy. A bit lifted. Tapi nggak kayak Harman juga ya. Sebenarnya closer to Harman sih. A little bit. Tapi punya lifted di area bass juga. Nah, buat gue secara kualitas driver dan technical test itu juga udah lebih baik dibandingkan Oxygen. Tapi bukan berarti itu suaranya Origin plus bass boost, nggak juga sih. Cuman itu at least yang gue bener-bener kepikiran. Selain itu nggak ada di otak gue. Pasti multi driver atau segala macamnya yang bakal sensasinya berbeda. Kemudian dari Michael J. Tolong rekomen Fun IEM range 2-3 juta yang cocok untuk nuansa soundtrack EDM seperti Wonderland Indonesia by Alfie Ref. Thanks, Mike. Oke. Untuk bro, sama-sama bro Mike. Kalau buat gue, lu dengerin Alfie Ref itu, gue suka lagu-lagunya Alfie Ref, Wonderland Indonesia, lalu yang apa terakhir tuh Nirmala Nusantara, sama lagu Beauty of Bali, dan lain-lainnya itu asik karena dia sensasinya tuh imersif. Dia vokalnya bukan yang paling menonjol, tapi sensasi ketika ada EDM lalu musik tradisional Indonesianya masuk, itu berasa kayak kita masuk ke suatu dimensi yang wah gitu, banyak elemennya dan megah. Kalau buat gue di sekitar 3 jutaan, please nambah dikit lagi sekitar 3,3 jutaan, ada Zigat Odyssey. Ini IEM belum gue review, tapi cobain aja. Itu IEM-nya punya sensasi imersif, kayak kita, wah detailnya kayak kita berasa masuk ke musiknya, tapi dengan tonal balance yang sangat bagus. Jadi untuk lagu-lagu seperti itu, untuk yang dicari dan budget segitu, gue ngerasa sekarang Zigat Odyssey menjadi number one choice gue. Lalu kemudian dari Anas, halo Komik, mau minta tolong perbandingan Ayam Dunu DK3001 Braindance sama Elysian Pilgrim sama technical test dan sound test menang mana. Oke, DK3001 Braindance ini suaranya lebih kering, bisa dibilang lebih analytical, sementara lebih nyerang dan juga lebih nyerang ya secara lower treble, secara treble dan juga secara sub bass-nya itu lebih impactful, lebih nyerang, sementara Elysian Pilgrim lebih nyantai. Sound profile yang diincar mungkin agak serupa, tapi Pilgrim approach-nya jelas lebih nyantai. Bass-nya lebih berbody, tapi impact-nya tidak sekeras impact dari Braindance. Vocal-nya juga jelas lebih nyantai daripada Braindance. Dan treble-nya walaupun extension-nya sama-sama tinggi, tapi di Pilgrim itu kan sempat turunin dulu baru naik lagi di ujung gitu. Jadi kayak it's lebih soft sensasinya. Jadi ya satu lebih analytical, lebih kering, lebih nyerang, tapi lebih berasa resolusi lebih bagus, Braindance. Lebih nyantai, itu si Elysian Pilgrim. Kalau lebih luas, buat gue tetap jelas luasan Pilgrim. Pilgrim itu kan open banget sensasi, dia ada banyak fat hole-nya. Luas banget. Cuman kalau misalnya kita ngomong resolution, micro detail, dan kelengkapan frekuensi, separasi, gue ngerasa layer, detail, resolusi, semuanya lebih jelas terasa di Braindance. Ditanyain gue lebih suka mana, gue masih lebih suka Braindance. Tapi baik lagi itu ke selera kuping lu yang gimana. Mau yang rada nyantai atau nggak apa-apa, lumayan cukup detail, cukup jelas. Cuman a bit on the analytical and cold suaranya. Lalu kemudian dari Noir, kok minta saran ayam enak under 1 juta untuk lagu BMTH Bring Me The Horizon, Ado dan Hochi Machi Suisei nggak? Teman-teman pada saranin Seven Sonos atau Koko ada saran lain? Kalau misalnya kita ngomong budget under 1 juta, kita harus ngomong dulu BMTH itu kan Bring Me The Horizon on the
suaranya butuh yang sangar gitu, ado juga sama, lu butuh sesuatu yang sangar, butuh sesuatu yang garang, bukan sesuatu yang soft, nyantai-nyantai. Sebenarnya pilihan gue sama sih. Seven Sonos menjadi pilihan utama gue. Tapi kalau misalnya selain Seven Sonos, bisa mempertimbangkan juga berhubung ini budget 1 juta, to be honest, gue lebih pilih RT T10. Ini lebih punya bass yang lebih asik lagi dan juga sensasi upper mid yang lebih sama lebih gigit. Kalau si Seven Sonos tuh upper midnya nggak terlalu gigit, dia lebih ke lower treble to mid treble-nya. Sedangkan untuk lagu-lagu ini gue ngerasa lebih asik, lebih nyerang, lebih agresif aja, tapi bassnya malah lebih besar di RT T10. Simply more fun for me, itu pilihan gue RT T10. Kemudian dari penjual seblak, Seven Heart Sonos and Kevin Klein, plus minusnya gimana? Seven Sonos secara frekuensi dia lebih berasa colder, lebih nggak seberbody kayak Van Clean, tapi bisa punya resolusi lebih baik, terutama bass yang lebih tight, jadi kayak cedukannya lebih cepat recovery, kayak deknya itu lebih cepat. Lalu juga upper mid to treble yang lebih jelas secara resolusi, detailnya lebih baik. Cuman Kevin Klein jelas lebih natural suaranya, lebih full bodied di bassnya, lebih natural juga vokalnya, dan treble-nya lebih smooth walaupun resolusi dan detailnya tidak sebaik Seven Sonos. Baik lagi ke pilihan lu seperti apa. Bahkan buat gua dua-duanya bisa saling melengkapi. Lu bisa punya Seven Sonos dan Kevin Klein di saat yang bersamaan, tergantung mood lu kayak apa, lu bisa lebih suka satu daripada yang lain. Lalu dari Bastian, how do you make, saya minta rekomendasi ayam untuk K-pop yang energik, terutama di rumble dan punch-nya yang kerasa banget. Budget maksimum di angka 1,5 juta. Jujur aja di budget segini gue nggak tahu ayam yang punya bassnya lengkap mid bass to sub bass, tapi disamain juga dengan vokalnya, karena lu asik energik di sini. Dalam pikiran gue termasuk dengan vokalnya ya. Kalau bass dan ini doang, mid bass dan sub bass doang, nggak asik buat K-pop juga. Jadi pikiran gue yang sekarang adalah Sivga Kue atau Sivga Ki atau apa itu bacanya gue nggak tahu. Yang jelas dia punya hentakan bass yang asik banget, not really rumbling, bukan sub bass, tapi punch-nya itu asik banget, teksturnya juga bagus, bounciness, duknya gitu, kayak mantulnya itu mantep, tambah vocal and treble yang juga masih bisa kerasa cukup maju, clarity-nya dapat, ya intinya Sivga Kue jadi pilihan utama gua. Lalu kemudian dari sekarang EA500LM plus KA11 serasa kurang soundstage and imaging-nya. Budget 2 juta, playlistnya di sini, dan gue udah coba cek playlistnya tuh banyak yang lagu Yorushika dan lagu-lagu Jepangan yang intinya banyak vokal dan juga secara instrumen lumayan rame. Gue pribadi budget 2 juta sebisa mungkin nambah lagi dikit sekitar 2,5 juta, bakal nemu mass favorite, rasanya udah banyak banget yang suka, udah banyak yang nyoba. Dan buat gue arah suaranya memang upgrade dari EA500LM, sama-sama Harman tuned. SIM God Super Mix 4 definitely better layering, soundstage, dan imaging jelas lebih bagus. So ya, satu-satunya pilihan buat gua. Jadi nabung lagi dikit lagi, 2,5 jutaan ya, 2,4 jutaan, SIM God Super Mix 4. Kemudian dari Wibu Beriman, dah suka dalam kurung banget vokal for you tapi pengen mid bass dan sub bass lebih gede. Bagus sambil apa ya? Budget 2,5 juta, dah coba opsi vokal agak kemunduran. Oke, ketika budgetnya 2,5 juta dan patokan tajam for you, sayangnya di sini mungkin gue nggak tahu kalau sesama single dynamic driver jawabannya apa. Tapi kalau mau multi driver, lu bisa cek Pula PA02. Ini secara upper mid range-nya sama pendekatannya agak arah-arah si Tanjung For You. Dia tidak terlalu naik di area ear gain dan juga secara lower treble juga tidak terlalu tinggi, tapi punya definitely bass punch dan depth yang lebih baik. Ditambah dengan upper treble yang lebih tinggi lagi. Jadi ya mungkin nggak sama persis, cuman buat gue sekarang Pula PA02 paling mendekati. Lalu dari Dino MB, Bang, saran ayam under 3 juta dan under 6 juta untuk lagu pop, mostly vokal cewek seperti Adele, Raisa, Mahalini, Lyodra, Yura Yunita, tapi masih tetap ada fun-nya. Jelas rasa untuk budget under 3 juta, salah satu yang paling sering gue rekomendasikan kalau lu suka vokal yang very natural, bersih suaranya tapi tetap masih dapat bassnya, go get Tanjim Oxygen. Kalau misalnya under 6 juta nih, gue pilihnya pasti multi driver. Jujur aja, kalau pilihan gue pribadi sih sebenarnya mau drop dust, tapi itu mesti diganti kabelnya, lalu kemudian mesti ganti tipsnya, lalu beli di Indonesia kagak ada yang distributor resminya. Jadi mungkin gue lebih menyarankan lu mencoba antara The Audio Hype 4 kalau lu suka suara yang more balanced, atau Mangerty Pro untuk suara yang lebih full bodied dan hentakan bassnya lebih asik. Sebenarnya gue lebih condong ngarahin ke Mangerty Pro sih untuk sekarang.
Kemudian dari Dino MB lagi, Bang dulu pernah dengar Fitbit 334 dan merasa wow banget, tapi nggak kebeli karena harganya memang itu sekarang udah 20 juta ke atas kali ya. Ayam zaman now ada nggak yang mirip itu tapi dengan budget under 6 juta? Thanks. Ini sebenarnya jawabannya udah di sebelumnya. Karena Fitbit 334 itu punya karakteristik suara yang tebal. Satu itu tebal, tapi juga megah di saat yang bersamaan. Somehow soundstage cukup luas, tapi treble-nya a bit on the dark side. Treble tidak terlalu nyampe tinggi, dan agak nyantai di area treble atas. Mid treble to upper treble-nya. Udah jawabannya sama sebelumnya yang gue jawab, yaitu Manguard T Pro. Hentakan bass yang mantap, vocal yang jelas sweet dan full bodied, tapi clear juga iya, dan secara stage dan imaging juga bagus. So yes, still Manguard T Pro.